Hai Mams dan sahabat mulia hati, jumpa lagi dengan saya Bida Novel dan pada kesempatan podcast kita kali ini masih bersama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Mulia Hati, yaitu Dokter Giri SPOG. Selamat pagi dok. Selamat pagi, ya salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini dok, kita akan berbincang-bincang tentang peran kalsium untuk ibu hamil gitu. Jadi selain kebutuhan nutrisi protein, karbohidrat dan zat besi, ternyata ada juga kebutuhan yang penting juga untuk ibu hamil, yaitu kebutuhan kalsium ini sendiri. Nah, bagaimana sih dok pentingnya kalsium ini sendiri untuk selama masa kehamilan ini? Ya, sebelum ngomongin kalsium lebih jauh, kita ngomongin sebenarnya kalsium itu merupakan salah satu dari nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan dan menyusui ya. Dan selama sepanjang hidup manusia. Jadi yang paling penting itu adalah kita harus tahu bahwa seorang manusia itu akan jadi apa, bagaimana itu ditentukan dari apa yang dibentuk selama kehamilan. Jadi mulai masa konsepsi, terus masa kehamilan, kemudian menyusui, dan asupan nutrisi yang diterima selama balita. Nah, kita sebagai dokter obgyn wajib dan perlu memberikan edukasi dan membimbing ibu-ibu untuk memberikan nutrisi yang cukup, terutama pada masa perikonsepsi, sekitar proses pembuahan dan selama kehamilan. Nah, khususnya pada saat ini ya, kita ngomongin masalah kalsium. Kalsium itu apa sih ya? Yang sering kita ketahui ya, kalsium itu utamanya untuk pembentukan tulang dan gigi, tapi pada dasarnya kalsium itu dibutuhkan oleh semua sel untuk metabolisme dalam sel. Jadi untuk kebutuhan kalsium harian ibu hamil itu yang harus kita ketahui ya, itu yang direkomendasikan antara 1.500 mg sampai 2.000 mg per hari. Apakah dari makanan saja cukup? Ya, kalau kita bisa berhitung dari makanan, misalnya dari susu itu mengandung berapa miligram, dari sayuran, misalnya bayam itu juga banyak mengandung kalsium, brokoli, kemudian ikan, daging. Mungkin kita nggak memerlukan tambahan kalsium kalau misalnya dari makanan saja kita udah, misalnya kita makan sudah mencapai 1.700 mg sehari, nggak perlu nambah. Tapi kita siapa yang bisa menghitung setiap kita makan kita hitung kalsiumnya? Jadi susah. Jadi memang perlu adanya suplementasi kalsium selama hamil. Nah, kapan itu dimulainya? Kalau menurut WHO itu dimulai biasanya mulai usia kehamilan 20 minggu. Tapi apakah kita sadar bahwa Indonesia sendiri mungkin dan mungkin sudah ada penelitiannya ya, kalau vitamin D jelas sudah banyak kekurangan defisiensi vitamin D. Biasanya vitamin D3 dan kalsium itu berkaitan erat karena penyerapan kalsium di dalam usus itu dibantu oleh vitamin D dalam proses penyerapannya. Di samping harus berikatan dengan ion fosfor dan magnesium untuk membantu penyerapan kalsium. Dan kalsium yang paling bagus ya, bentuk suplementasi kalsium yang paling bagus untuk dikonsumsi adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat penyerapannya paling tinggi di usus dibanding kalsium yang berikatan dalam bentuk garam dengan bentuk yang lain, senyawa yang lain. Misalnya kalsium laktat, kalsium laktat itu penyerapan yang paling jelek. Yang paling banyak ya paling banyak ya kalsium karbonat, kalsium fosfor itu banyak disediakan di pasaran itu dalam bentuk suplemen kalsium yang paling
baik diserap. Ya, kalau dari makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi setiap hari? Ya, bisa dari sayuran, itu bisa dari brokoli, bayam, itu juga banyak mengandung. Cuman dari beberapa penelitian tuh paling bagus tuh brokoli, karena dari istilahnya tingkat penyerapan atau kesediaan di dalam darah setelah diserap atau bioavailabilitas dari sayur brokoli itu jauh lebih bagus daripada bayam. Kalau misalnya kita makan 100 gram brokoli dengan kadar kalsium misalnya kurang lebih 50 gram lah, jadi yang diserap masuk dalam darah itu sekitar 50% dibanding dengan bayam hanya sekitar 5%. Jadi kalau kita banyak makan bayam, ya sekitar 5% ya, misalnya makan 1 kilo bayam, nanti ada kalsiumnya berapa, misalnya ada 100 gram kalsium di dalam 1 kilo bayam. Nah, itu nanti yang diserap cuma sekitar 5%-nya. Jadi 5% dikalikan 100, kita cuma dapat 5 gram. Ya, dari 1 kilo. 1 kilo bayam. Udah, kalau makan 1 kilogram bayam, kira-kira rasanya gimana Mbak? Mungkin sangat kenyang. Iya, cuma kendalanya juga gini Dok, kalau ibu hamil itu kan kalau kita berusaha memenuhi kebutuhan kalsium dari makanan itu ya. Kalau ibu hamil itu kan kendalanya dia juga mual muntah juga gitu. Jadi dan kadang trimester 2, trimester 3 itu juga ada ibu hamil yang nafsu makannya belum kembali gitu. Jadi mungkin kalau pemenuhan kebutuhan kalsium dari makanan sendiri, kalau untuk ibu hamil mungkin juga kurang gitu Dok ya. Ya. Jadi untuk mensiasati supaya tidak terjadi keluhan mual muntah, memang porsi makannya itu harus dibikin lebih sering dengan porsi yang lebih sedikit. Jadi porsi makan yang lebih sedikit dengan komposisi protein yang jauh lebih banyak. Dari porsi 1 piring asupan ibu hamil itu, kemudian ditambah sayuran, buah-buahan dengan karbohidrat yang lebih kecil, itu akan lebih bagus. Untuk mengantisipasi mual muntah, memang ibu hamil disarankan untuk melakukan asupan seperti snack cemilan yang banyak mengandung protein dan kalsium, ya bisa juga untuk mensiasati untuk mengurangi kejadian mual muntah. Karena mual muntah itu disebabkan akibat pengaruh hormon HCG, hormon kehamilan, yang menyebabkan motilitas usus pada ibu hamil itu akan berkurang. Motilitas itu pergerakan ususnya akan berkurang, sehingga meningkatkan penumpukan asam lambung, dan pengeluaran asam lambung yang berkurang itu akan menyebabkan merangsang mual muntah. Mual muntah gitu. Nah kalau ini Dok, kan kita biasanya taunya itu kebutuhan kalsium itu dari keju, susu gitu ya Dok ya, terus yogurt itu. Nah itu sendiri gimana Dok, dibandingkan dengan jenis sayuran tadi, itu lebih banyak kandungan kalsiumnya, lebih banyak yang mana? Kalau dari kandungan kalsium, malah dari penelitian itu malah lebih banyak sayuran, dari brokoli ya. Iya. Kalau untuk bayam juga banyak, cuman penyerapannya yang kurang bagus. Tadi kalau brokoli tingkat penyerapannya sekitar 50%, kalau kalsium di dalam bayam itu sekitar 5%. Bisa juga ditambah dari ikan, terutama ikan laut. Yeah. Jadi saran saya, kalau misalnya ibu hamil itu mengkonsumsi suplemen kalsium, kalsium dalam bentuk tablet ya, itu harusnya bersamaan dengan vitamin D, D3 untuk membantu penyerapannya. Jadi kalsium dan vitamin D3 itu akan membantu nanti tingkat penyerapannya kalsium jadi lebih bagus. Ya. Jadi nggak hanya cuma kalsium aja. Seperti kalau minum suplemen FA tablet tambah darah kalau misalnya. Sebenarnya tablet tambah darah itu harus digabung dengan vitamin C. Kalau diberikan bersama vitamin C, maka tingkat penyerapannya akan jauh lebih bagus. Tapi ingat, hati-hati memberikan tablet tambah darah terus dalam jangka waktu yang lama, itu akan menurunkan penyerapan zinc. Padahal zinc juga diperlukan untuk pertumbuhan janin. Nah, jadi kalau misalnya
terus dikasihkan tablet tambah darah tanpa tanpa dievaluasi kadar HB-nya berapa, terus pertumbuhan janinnya bagaimana, dilakukan pemeriksaan USG, biometri, ada pertumbuhan yang bagus enggak dari organ-organnya, pertumbuhannya sesuai atau tidak, risikonya nanti terjadi IGR atau pertumbuhan janin terhambat karena kekurangan zinc, penyerapan zinc-nya terdeplesi, berkurang jauh. Jadi harus kita, kalau secara faktual atau ilmiahnya harusnya dilakukan setelah pemberian suplementasi itu dilakukan pemeriksaan darah, kadar zat besinya berapa, terus kadar zinc-nya berapa, itu yang bagus seperti itu, tapi mungkin akan sangat mahal. Ya. Ya. Lalu pemenuhan kebutuhan kalsium pada masa kehamilan ini sebaiknya dimulai pada trimester berapa, Dok? Mulai seawal mungkin. Jadi sejak awal kehamilan atau sebelum, kalau untuk wanita usia pernikahan ya, itu sebaiknya sebelum menikah, sebelum terjadi kehamilan sudah dicukupkan dulu kebutuhan kalsiumnya. Jadi kalau pada wanita yang tidak hamil itu kurang lebih 800 mg sampai 1300 mg per hari. Itu bisa didapatkan dari makanan. Kalau merasa cukup dari makanan, ya mungkin. Kalau susu itu satu gelasnya kira-kira berapa kalsiumnya, Mbak Novel? Berapa ya? Kayaknya 100, cuma 100 nggak nyampe ya, biasanya nggak nyampe. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, taruhlah dalam satu gelas susu itu ada sekitar 50 mg kalsium. Jadi, biasanya satu gelas itu 200 ya, 200 itu ada 50 mg kalsium, jadi harus kita berhitung kalau misalnya butuh minimal 800, berarti kan harus minum 40 gelas ya. Jadi minum 40 gelas. 40 gelas kali 40 kali 200, jadi minumnya sehari 8 liter susu. Ya, jadi memang untuk kondisi kita, kondisi di Indonesia mungkin dari tingkat kecukupan kalsium makanan kurang, ya memang lebih baik sejak awal, sejak dini, mungkin sebelum menikah pun usia remaja, anak-anak remaja harus diberikan suplementasi kalsium. Di samping kita juga harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium seperti brokoli, bayam, terus ikan, susu, daging, keju, gitu. Jadi harus dibiasakan. Masalahnya, apakah kita bisa menjamin setiap hari makanan kita itu mengandung cukup kalsium yang dibutuhkan untuk kebutuhan harian, itu masalahnya. Dan terlebih lagi banyak makanan juga atau zat-zat yang bisa mengganggu penyerapan kalsium. Ya, jadi kalau misalnya kita kurang vitamin D3 juga di dalam makanan kita juga akan mengurangi tingkat penyerapan kalsium. Atau kurang magnesium, kurang fosfor juga akan mengurangi jadi tingkat penyerapan kalsium. Nah, vitamin D3 ini sendiri nih yang kita nggak begitu familiar nih, Dok. Kita nggak begitu, nggak begitu gagas istilahnya, gitu. Jadi mungkin untuk kita taunya ya udah pemenuhan kalsium ya udah dari pemenuhan dari susu, dari makanan itu aja, kita nggak begitu memperhatikan ternyata perlu juga dibarengi dengan pemenuhan vitamin D3 ini, gitu. Ya. Jadi kalau kebutuhan vitamin D3 ya, itu sebenarnya di Indonesia itu sangat memungkinkan. Jadi kan adanya sinar ultraviolet ya, yang banyak sekali di Indonesia karena kita negara tropis. Sebenarnya cukup kita berjemur ya. Disarankan malah dalam penelitian itu disarankan cuma sekitar 10-15 menit, tapi waktunya itu antara jam 12 siang. Oh, malah siang hari. Ya, pada saat benar-benar ultraviolet terik itu cuma dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit, itu akan mengubah vitamin D yang inaktif menjadi vitamin D yang aktif. Cuman masalahnya sekarang habit orang Indonesia kan kebanyakan kalau udah siang mendingan ngadem di dalam ruang ber-AC, ya itu juga akan meningkatkan risiko kekurangan vitamin D, defisiensi vitamin D. Bahkan di Jakarta sendiri sudah diteliti oleh Prof. Bowo itu dan tim staf dari UI itu banyak sekali penelitiannya. Di Jakarta itu banyak sekali wanita yang mengalami defisiensi vitamin D. Sehingga itu alasannya
kita perlu memberikan suplementasi vitamin D di samping kalsium. Karena Dan sering sekarang kan banyak juga kantoran. di pasaran, di produksi farmasi itu vitamin D3 itu jadi satu sama kalsium. Kalsium. Sehingga Jadi penyerapannya minumnya lebih mudah. pertama lebih mudah, meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan bioavailabilitas dari kalsium untuk masuk dalam aliran Untuk darah. penyerapan. Ya. Tapi masalahnya kalau apa itu berjemur jam 12 siang nanti kulitnya kayak saya. Ya, mungkin pakai itu apa? Pakai sunblock. Nah, pakai sunblock dulu. Ya, Yeah. memang kita nggak, sekarang trennya nggak seperti dulu. Kalau dulu masyarakat petani mungkin kalau diteliti vitamin D3-nya mungkin banyak sekali dalam darahnya. Jadi sudah cukup, dari tidak terlalu banyak mengkonsumsi vitamin atau tidak perlu tambahan vitamin D karena selalu di sawah dan pada saat terik juga di dalam kondisi tanpa baju mungkin terbuka akan terjadi sintesa vitamin D aktif dari vitamin D3 yang inaktif diubah jadi vitamin D yang aktif. Gitu. Jadi maksudnya kan ada ya dok, katanya kalau terlalu siang itu nanti sinar UV-nya itu apa ya, sinar UV yang jahat itu loh nanti bisa menyebabkan kanker kulit seperti itu. Dalam paparan yang lama dan jadi biasanya kalau sampai terjadi luka bakar itu resiko terjadi misalnya sunburn ya, terjadi kanker itu akan jadi lebih besar. Jadi kalau dalam waktu yang singkat sudah cukup untuk mensimulasi vitamin D3 menjadi D3 inaktif jadi aktif. Ya kalau mau aman ya setiap hari harus konsumsi suplemen vitamin kalsium dan vitamin D ya, jadi satu, jadi nanti akan terjaga kan, toh kekurangan atau lebih baik kelebihan. Kalau kelebihan akan dibuang. Jadi kalau vitamin D3 itu ada tingkat batas toksisitas itu tinggi sekali, ambang toksisnya. Pada saat dulu waktu COVID itu sampai pemberiannya pada ibu hamil itu ada yang memberikan sampai 50.000 unit itu belum terjadi toksisitas. Tapi kalau lebih dari itu mulai terjadi toksisitas dari vitamin D. Kalau dari anjuran untuk ibu hamil kan sekitaran ya, kalau ibu hamil sekitar 1.000 sampai 2.000 international unit per hari. Ya, jadi sudah cukup dalam kondisi normal ya. Tapi kalau misalnya ada defisiensi vitamin D ya diharapkan, kalau saya pribadi biasanya saya berikan vitamin D yang 5.000 per hari. Jadi cuma minum itu satu nggak kapsul. bikin mual gitu dok kalau? Ya nanti kita dilihat kalau misalnya memang ada intoleransi atau gangguan dari pencernaannya, bisa dosisnya diturunkan. Gitu. Terus itu untuk efek jangka panjangnya ada nggak dok kalau kita konsumsi vitamin kalsium sama vitamin D setiap hari gitu? Ya mestinya kalau kita kebutuhannya kurang pasti akan cukup ya untuk membantu metabolisme tubuh, untuk terutama sel yang membutuhkan kalsium itu akan cukup, terutama untuk kalau ibu hamil ya, untuk pertumbuhan tulang, gigi janin, pertumbuhan sel, nanti untuk pertumbuhan sel saraf juga, untuk proses transmisi dari signal di sel saraf, kemudian untuk membantu kontraksi otot. Kan janin di dalam rahim itu juga bergerak, itu membutuhkan kalsium juga, kalsium yang tinggi. Kan untuk pertumbuhan, untuk kontraksi otot kan, untuk pergerakan otot itu harus butuhkan kontraksi di dalam sel otot itu, proses aktin dan miosin itu membutuhkan kalsium. Jadi pasti akan bagus sekali outcome-nya. Terus tanda-tandanya nih dok, kalau kita kekurangan kalsium itu gimana sih? Ya, kalau kekurangan kalsium, kalau yang paling ekstrem osteoporosis mesti akan ada nyeri di tulang, sampai terjadi patah tulang, fraktur patologis. Mudah rapuh tulangnya mudah rapuh, gampang patah. Kemudian kalau gigi ya, kalau orang dewasa mungkin gampang berlubang. Ya. Kemudian kalau dalam
kegiatan sehari-hari mungkin akan sering lesu, lemah, gitu. Biasanya terus kurang berkonsentrasi, itu bisa terjadi seperti itu. Kalau sering kesemutan gitu juga salah satu tanda-tanda kurang kalsium nggak, Dok? Bisa, selain magnesium juga kalsium bisa. Karena magnesium juga bisa menyebabkan kesemutan, kram. Iya, sering kram, sering kesemutan. Karena kan ibu hamil ini sering banget ya. Kram, tiba-tiba malam hari kram atau kesemutan. Ya itu gitu. harus dievaluasi kadar kalsiumnya. Kebutuhan kalsiumnya cukup nggak? Mungkin minumnya sudah cukup, misalnya sehari minum 3-4 kali, tapi cuman kalsium saja nggak dibarengi sama vitamin D3 pada saat minum kalsium, itu akan mengakibatkan tingkat penyerapan kalsium dan ketersediaan kalsium dalam darah ibu hamil itu kurang. Juga harus dievaluasi sama konsumsi makanan yang mengandung kalsiumnya bagaimana, cukup atau tidak. Jadi kalau untuk efek jangka panjangnya nggak ada yang Dok ya untuk konsumsi, karena kan konsumsi kalsium ini tadi kan sebaiknya dimulai dari awal kehamilan, kalau bisa sebelum menikah, mempersiapkan kehamilan kan sudah pembuahan. Ya sudah di antisipasi untuk konsumsi kalsium, dan ini kan nanti juga berlanjut juga pada masa menyusui juga. Kalau bisa tetap ada asupan kalsium dan juga vitamin D gitu. Nah, kalau untuk efeknya ke janin sendiri gimana, Dok? Kalau misalkan selama masa kehamilan itu kita kekurangan kalsium gitu. Efek ke janin ya bisa resiko terjadi pertumbuhan janin terhambat, gangguan pertumbuhan tulang, gangguan pertumbuhan gigi, terus gangguan pertumbuhan dari sel-sel otak, sel saraf, kemudian sel-sel yang juga mestinya akan terganggu. Kemudian dari perkembangan atau psikomotoriknya juga akan terganggu. Untuk ibu hamil sendiri yang paling penting adalah risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, terjadi preeklamsia. Jadi berhubungan juga ya dengan preeklamsia. Sangat berhubungan dengan preeklamsia. Jadi kalau pada ibu hamil yang kadar kalsium dalam darahnya rendah, akan rentan terjadi preeklamsia berat. Ya. Itu Mbak Novel. Jadi sebaiknya memang kita menganjurkan untuk ibu hamil untuk mengkonsumsi kalsium, tambahan suplementasi kalsium ya. Ya diharapkan ibu hamil itu akan menerima asupan antara 1.500 sampai 2.000 mg per hari supaya aman ya, supaya nggak terjadi risiko preeklamsia. Apalagi kalau sebelumnya sudah pernah menderita preeklamsi, untuk kehamilan berikutnya harus benar-benar dipantau kebutuhan kalsiumnya, jangan sampai kurang. Kalau kurang pasti akan terjadi kambuh lagi preeklamsia di kehamilan berikutnya. Terus juga ini ada ya, Dok ya, kadang itu ada kasus bayi lahir itu kan sudah ada yang sudah muncul giginya. Nah itu katanya orang-orang itu kan karena kebanyakan kalsium gitu. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih, Dok? Ya, sebenarnya kan di dalam kehamilan, di dalam di dalam rahim itu kan proses pertumbuhan gigi itu sudah ada calon pertumbuhan gigi susu itu, cuman memang tergantung dari ini ya, genetik dan hormon pemicu untuk pertumbuhan gigi dan tulang itu, termasuk di dalamnya nanti hormon paratiroid hormon, kalsitonin dan lain-lain yang berperan dalam pertumbuhan gigi. Itu nggak masalah sih. Kalau bayi biasanya kan pertumbuhan giginya nanti kan tidak serta-merta langsung lahir terus giginya seperti orang dewasa, pasti kan cuma kelihatan saja seperti gigi susu itu. Ya, nanti bisa kalau untuk lebih lanjut bisa dikonsultasikan ke dokter anak untuk atau konsultan dokter gigi yang konsultan gigi anak. Ya. Sebenarnya nggak masalah, yang penting asupan kalsiumnya cukup. Nanti diharapkan kalau ibu itu dalam masa menyusui ya, jadi ASI itu cukup kalsium untuk kebutuhan nutrisi selama bayi itu mendapat ASI eksklusif. Nggak masalah. Nggak masalah nih, Dok. Saya nggak pernah dengar ada kasus misalnya ibu yang mengalami trauma atau misalnya putingnya tergigit atau terpotong karena bayi yang udah punya gigi. Iya. Ya.
Jangan khawatir. Nah, gitu aja ya Moms, pembahasan kita tentang peran kalsium untuk ibu hamil. Nanti Moms kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa langsung ketemu dengan Dokter Giri di Poli Obsgyn Rumah Sakit Mulia Hati yang praktek setiap hari Senin sampai Sabtu ya Dok? Ya, Sabtu jam 9.30 sampai jam 12. Iya, jam 9.30 sampai jam 12 setiap hari Senin sampai Sabtu di Poli Kandungan Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri. Nah, sedikit ini tadi cuplikan ya Dok ya tentang pentingnya masa kehamilan. Pesan dari Dokter Giri, peran kalsium ini tidak hanya dimulai pada awal kehamilan saja, tetapi juga dimulai dari masa awal konsepsi atau masa sebelum kehamilan ini untuk pembentukan janin yang berkualitas seperti itu. Itu aja ya Mom, sekian dari kami. Selamat pagi dan semoga sehat selalu.